Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Aufal Alkaila dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 24020300019. Di sini saya ingin menganalisis poster 13 bom di Jakarta. Yang pertama, alasan saya memilih poster ini karena poster ini menampilkan action yang intens dan suasana kekacauan. Menarik untuk dianalisis bagaimana visual yang gritty atau biasa seperti kasar atau berpasir digunakan untuk menjual genre trailer atau action. Selanjutnya ada sinopsis singkat. Film ini menceritakan tentang teror sekumpulan teroris yang ingin menyerang Jakarta, ibu kota Indonesia. Serangan 13 bom ini akan menghancurkan kota dan menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Badan Kontraterorisme Indonesia atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Indonesia Counter-Terrorist Agency atau disingkat ICTA, mendapatkan kabar tentang rencana bom tersebut dan mereka langsung bertindak dengan membuat tim agen rahasia. Tim agen rahasia tersebut dipimpin oleh Emil yang diperankan oleh Genindra Bimo, seorang agen intelijen yang berpengalaman. Tujuan dari analisis poster ini adalah untuk mengupas efektivitas elemen desain komunikasi visual dalam mengkomunikasikan genre dan mood film, serta membedah strategi pemasaran yang terkandung dalam desain poster ini dari perspektif marketing 1.0 hingga 4.0. Selanjutnya kita memasuki analisis desain film 13 bom di Jakarta. Yang pertama itu ada tipografi, jenis font yang digunakan, dominan menggunakan sans serif tebal dan solid untuk judul utama dengan tekstur yang kasar seperti terkikis debu atau ledakan. Terus untuk font, kredit atau tagline misalnya seperti bacaan film action Indonesia terbesar tahun ini itu lebih tipis dan lebih bersih. Selanjutnya ada tagline atau kredit sutradara, yaitu dengan ukuran yang sedang, memberi informasi penting tentang skala film dan kualitas seperti tulisan sutradara mencuri Raden Saleh. Selanjutnya ada tanggal rilis atau branding studio, itu tulisan yang paling kecil berada di bagian bawah. Selanjutnya keterbacaan dan mood. Font seperti terkikis debu atau ledakan pada judul sangat sesuai dengan mood film action atau disaster yang memberikan pesan bahaya, kerusakan, dan kekacauan. Yang kedua yaitu warna. Palet warna yang dominan digunakan pada poster ini yaitu monokromatik dengan aksen oranye atau merah. Warna-warna dominannya adalah abu-abu tua, coklat kusam, hitam, dan putih pucat yang menggambarkan debu atau asap. Adapun makna warna secara psikologis, yang pertama, abu-abu atau hitam itu menggambarkan bahaya, keseriusan, keputusasaan, dan kerusakan. Adapun warna oranye atau warna merah itu melambangkan energi, bahaya, ledakan, dan action. Selanjutnya ada kesesuaian genre. Warna-warna palet tadi sangatlah sesuai karena palet yang gelap dan kontras dengan api secara efektif mengkomunikasikan genre action yang serius dan intens. Yang ketiga itu ilustrasi atau fotografi. Yang pertama itu teknik komposisi foto. Yang digunakan yaitu ada sudut pandang rendah atau low angle yang membuat kekacauan di latar belakang terlihat lebih monumental. Efek visual ledakan dan asap yang membumbung tinggi mendominasi bagian tengah. Selanjutnya untuk kualitas visualnya itu sangatlah tinggi dengan penekanan pada detail-detail kehancuran seperti mobil terbalik ataupun gedung yang kusam karena terbakar. Fokus utamanya yaitu adalah mobil terbalik yang terbakar di tengah jalan. Diletakkan tepat di pusat komposisi menunjukkan titik puncak dari bencana. Yang keempat yaitu komposisi, yaitu keseimbangan visual yang asimetris namun tetap seimbang, yaitu mobil terbalik sebagai fokus utama diletakkan di tengah bawah, sementara asap ledakan membimbing mata menuju judul, menciptakan keseimbangan vertikal antara kehancuran di bumi dan asap di langit. Untuk penempatan objeknya, latar belakang diisi dengan gedung-gedung yang tampak tua atau rusak, mengesankan bahwa kehancuran ini terjadi di tengah kota yang sangat padat. Yang kelima yaitu simbol dan ikonografi. Makna simbolik yaitu ada mobil terbalik dengan simbol kekacauan, hilangnya kendali, dan kerugian yang besar. Selanjutnya, asap atau debu sebagai simbol pasca bencana, suasana trailer yang mencekam. Selanjutnya ada angka 13, angka yang sering dikaitkan dengan nasib buruk atau malapetaka yang meningkatkan unsur ketegangan. Yang keenam yaitu ada branding film.
Ikon khas yaitu ada logo Visinema sebagai studio produksi diletakkan di atas judul dan di bawah bagian poster, memberikan trust dan menunjukkan kualitas yang sama dengan film-film sukses mereka sebelumnya, seperti film Mencuri Raden Saleh. Selanjutnya, kesan brand image yang diberikan yaitu film action lokal yang digarap serius dengan standar sinematografi dan efek visual yang tinggi. Selanjutnya, kita memasuki ke analisis marketing evolution pada poster film 13 Bom di Jakarta. Yang pertama, marketing 1.0 atau produk sentrik, yaitu produk utama yang dijual adalah pengalaman action terbesar sinematik tahun ini. Tampilan produk inti, poster ini menampilkan inti melalui visual yang eksplosif, action, dan penekanan pada nama sutradara yang menyiratkan kualitas. Yang kedua itu ada marketing 2.0 atau consumer centric. Target penonton itu ada pria atau wanita muda dewasa yang berumur 18-35 tahun, penggemar genre action dan trailer, serta penonton yang mengikuti karya sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Selanjutnya ada gaya visual audiens, yaitu visual yang gritty, gelap, dan berorientasi pada efek khusus disesuaikan dengan selera penonton film blockbuster global. Selanjutnya yaitu ada pesan menarik konsumen, yaitu film action Indonesia terbesar tahun ini, yaitu dia dengan menjanjikan skala besar dan pengalaman yang belum pernah ada di sinema lokal. Yang ketiga yaitu marketing 3.0, human centric atau value driven. Adapun nilai yang disampaikan yaitu poster menyiratkan nilai tentang keberanian, perjuangan untuk bertahan hidup, atau mungkin isu keamanan atau ancaman di tengah masyarakat. Visual kekacauan menciptakan empati dan kepedulian terhadap isu yang diangkat. Yang terakhir yaitu marketing 4.0 digital centric, yaitu dukungan promosi digital seperti visual high impact. Foto ledakan dan mobil terbalik sangatlah eye-catching dan mudah menarik perhatian saat scrolling di media sosial. Selanjutnya yaitu potongan konten seperti judul dengan efek tekstur unik, visual api yang membumbung, dan tagline sutradara Mencuri Raden Saleh. Sangat cocok untuk dipotong menjadi konten media sosial seperti Instagram Story ataupun TikTok. Selanjutnya itu ada potensi viral yang sangat tinggi karena visualnya menimbulkan pertanyaan dan rasa penasaran seperti apa yang meledak di Jakarta, atau apakah itu ledakan beneran atau hanya CGI. Sifat visualnya yang sangat tinggi, dramatis, memiliki daya tarik untuk dibagikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk visual atau desain komunikasi visual, kekuatannya yaitu ada komposisi yang dramatis, tipografi yang sesuai dengan genre, lalu palet warna yang intens. Selanjutnya untuk marketing, jelas menjual action besar seperti marketing 1.0 menargetkan penggemar blockbuster, seperti marketing 2.0 sangat siap untuk media digital, itu marketing 4.0. Kelemahannya kurang menunjukkan nilai kemanusiaan secara eksplisit. Marketing 3.0. Saran perbaikannya itu menambahkan tagline yang sedikit lebih emosional atau moral selain hanya fokus pada skala action. Dan terakhir dari saya, poster ini sangat efektif dalam menjual genre action trailer dan membangun brand image sebagai film action lokal berkualitas tinggi. Dampaknya adalah menanamkan rasa urgensi, penasaran, dan janji tontonan spektakuler yang efektif yang mendorong keputusan menonton para pelanggan. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.